di suhu tadi 37 sampai 38 derajat ya. Oke, kemudian kalau sudah kita pakai apron. Biar kalian praktek, saya dengan alas lagi di depan. Ya, kemudian kita pakai, kalau ada sepatu boot pakai sepatu boot gak apa-apa. Jadi ini kita siapkan dari ember tadi, kemudian masukkan ke dalam sini sampai dengan suhunya 37 sampai 38 derajat ya. Kemudian berikutnya kita siapkan dulu bedong atau baju bayinya, supaya nanti pada saat habis dimandikan si bayinya kita sudah siap. Kan kalau dulu pakainya popok begini, jadi minim untuk iritasi. Kalau sekarang pakainya Pampers, ya pasti lebih sering bayi itu mengalami iritasi atau kemerahan. Ini kita sudah siapkan, jadi nanti tinggal buka saja. Kemudian kita dekatkan. Ini yang kapas jilbab. Kemudian kita pakai, boleh pakai sarung tangan, boleh enggak ya, boleh pakai sarung tangan, boleh enggak. Kemudian kita buka bedongnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita cek dulu suhunya. Kita cek suhu bayi dulu. Ade mandi ya. Kemudian kita cek suhu dulu. Kita cek sampai dengan dia bunyi, kemudian misalnya anggap 36 misalnya ya, normal. Nah begitu normal kita lihat dulu, kita buka, kemudian boleh kita buka begini, kemudian siapkan ember atau wadah kotor atau wadah baju kotor, dan topiknya juga kita buka. Kemudian ini kita tutup lagi. Kenapa kita tutup? Biar dia tidak kedinginan ya. Kita bersihkan dulu area muka. Membersihkannya sama seperti kalian memandikan bayi orang dewasa ya. Ini kita basahin dulu. Kemudian misalnya boleh ini terserah, pokoknya kalau kalian nyiapkannya satu ya berarti kan ini bersih dulu nih, belum kena sabun gitu ya. Kita bersihkan area mata dari luar ke dalam. Oke. Kemudian baru setelah itu, kalau mau pakai sampo berarti kita pakai sampo, kita siapkan ya. Kalau pakai sampo, jadi kita samponya, kemudian baru setelah itu boleh kita bersihkan, bilas. Tapi kalau misalnya khawatir airnya hanya satu kotor, ya berarti bilasnya nanti nggak apa-apa. Kemudian baru setelah itu kita lihat area genitalnya. Dia pup atau tidak, dilihat gitu ya. Oh dia pup, berarti kalau pup kita bersihkan dulu. Ini sudah ada air DPT-nya. Kemudian kita bersihkan. Ya. Misalnya sudah bersih. Kemudian masukkan ke wadah kotor. Kemudian baru setelah itu kita
tutup lagi supaya si bayi tidak kedinginan ya. Ini kan pasti bergerak nih ya, kita basahin dulu bagian leher, kemudian tangan, ketiak kita basahin ya, kemudian nanti bagian perut, sambil kita lihat area ini apa namanya ini tali pusatnya. Lihat. Sama seperti kalian memandikan orang dewasa. Bedanya orang dewasa kita bisa suruh, kalau ini kan nggak bisa ya. Ya, baru setelah itu kemudian baru kita bilas ya, kita angkat, kemudian dudukan di sini, kita pegang ketiak ya, kemudian kita siram. Misalnya ini kotor tadi ya, berarti kita pakai air yang baru yang bersih ya. Kita bersihkan mulai dari kepala, kemudian kaki, kan ini ada airnya nih ya, disiram. Kemudian sekarang kita balik, pegang, kemudian pegang, kemudian balikan. Sekarang kita bagian punggung sama area bokong ya. Ini kalau sudah, ini kan basah nih ya kan, karena bekas sabun tadi, kita ganti pakai yang baru, please. Nah, nanti boleh disiapkan di awal. Oke, kemudian baru setelah itu kalau sudah kita keringkan. Kan tadi udah muka dan lain sebagainya, dibilas lagi di air tadi ya. Nah, kalau sudah, sekarang ke apa? Ke tali pusat. Tali pusat berarti kita siapkan PPCL. Boleh nanti komnya ada. Ya, kemudian kita bersihkan. Ini kita boleh pegang ya, anggap ini adalah tali pusat ya. Kemudian kita pegang, kemudian kita jangan ditarik ya, cuma supaya agak berdiri saja gitu ya, jangan sampai kalian tarik nanti malah dia lepas ya. Kita bersihkan sampai ke pangkalnya, pelan-pelan aja. Ini nggak perlu dikasih betadin, nggak perlu dikasih ramuan-ramuan, pokoknya bersihkan pakai air DTT kalau di rumah. Kalau di rumah sakit berarti pakainya NaCl yang kering. Kalau dulu ini ditutup, habis ini dikasih kasak lagi ditutup. Kalau sekarang nggak usah ya. Kalau sudah, ini anggap sudah dikeringkan, sudah bersih, ini biarkan seperti ini, kemudian tutupin aja bayinya supaya tidak kedinginan. Kemudian baru setelah itu kita atau minyak telur
biar si bayinya hangat. Masuk area. Kita siapkan aja, kemudian baru setelah itu ambil pasangkan dulu popoknya atau pampersnya, kemudian ini nggak perlu ditutupin. Jadi kalian ikat di belakang atau di bawah si tali pusat. Ini sebenarnya gampang. Kalau misalnya ini memandikan bayi terus kalian remedial tuh kebangetan. Itu nggak pernah mandi apa gimana gitu ya, memandikan bayi sampai remedial. Oke, kalau sudah gedung bayi ini masukin dulu, selipin ke belakang. Oke, kemudian silakan nanti kalian belajar membuat. Nanti kalau pada bayi kan bayinya nangis, ini ya kalian bisa sambil ajak ngobrol, ajak komunikasi. Kemudian sampo, misalnya kita mau pakai pewangi rambut gitu ya, kita kasih pewangi rambut kalau ada, kalau nggak ada ya nggak usah. Kemudian kita sisir bayi sebenarnya bukan yang ini, tapi yang kayak bulat begini, kemudian halus yang kayak sikat, yang halus banget gitu ya. Kalau ini sebenarnya kasihan bayinya nanti kesakitan karena ini kan keras ya. Jadi ada sisir bayi yang bentuknya bulat begini, kemudian bawahnya kayak sikat tapi halus, kayak sikat gigi lah gitu ya, halus ada di sana. Kemudian kita sisir. Kalau memang itu rambutnya tebal mau apalagi gitu ya, dan baru kita sudah selesai. Kemudian masukkan ke dalam baskom kotor.